Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh kali ini. Apa kabar semuanya, saleh-salehah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini di pembelajaran jarak jauh kita akan belajar di tematik 3H. Muatan pelajarannya PKN, yaitu tentang Pancasila dan Lambang Negara Republik Indonesia. Tapi sebelum ke materi, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Baik, salih-salihah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materinya tentang Pancasila dan Lambang Negara. Ya, apakah kalian tahu lambang negara kita itu apa? Ya, betul. Lambang negara kita adalah Garuda, Pancasila, dan bendera merah putih. Kali ini kita akan membahas tentang Garuda Pancasila. Tapi sebelum ke lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila, Pandan akan menjelaskan beberapa butir Pancasila, yaitu yang ada 5 ya, yaitu yang digambar burung Garuda Pancasila itu di tengah-tengahnya itu ada perisai yang ada gambarnya, yaitu gambar bintang, terus rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Itu yang akan kita bahas pertama. Nah, kalian sudah tahu belum arti lambang Pancasila tersebut dari sila ke-1 sampai sila ke-5? Kalau belum tahu, mari kita jelaskan lebih lanjut. Nah, salih-salihah, untuk mengetahui makna lambang dari sila pertama sampai sila ke-5, kita akan jelaskan maknanya ya. Kalian juga bisa membaca di buku paket 3H halaman 23. Baik, yang pertama itu sila pertama dengan gambar bintang dan perisai hitam. Kenapa gambarnya bintang? Nah, bintang tersebut mengandung arti atau mempunyai makna yang diartikan sebagai sebuah cahaya, ya, yang bersinar seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Itu menandakan bahwa bintang tersebut mempunyai makna ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap manusia atau seluruh warga Indonesia itu harus memiliki kepercayaan atau agamanya masing-masing sesuai yang dianutnya. Seperti itu. Dan yang kedua, itu ada gambar rantai. Artinya, yaitu rantai tersebut bermata bulatan dan persegi. Jadi rantainya itu ada yang gambarnya bulat dan ada yang persegi. Disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia itu satu sama lainnya saling membantu. Jadi hubungan itu sangat erat. Namanya rantai yang tidak putus. Nah, mata rantai yang persegi menggambarkan atau melambangkan pria, dan mata rantai yang bulat itu menggambarkan wanita. Jadi antar manusia itu, baik wanita baik pria itu mempunyai keadilan dan mempunyai kedudukan yang sama. Jadi makanya sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap
manusia maupun pria dan wanita itu harus diberikan keadilan yang sama. Harus saling tolong-menolong, bahu-membahu. Itu makna dari Pancasila sila kedua. Nah, yang ketiga, ada sila ketiga yaitu digambar dengan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Kenapa? Ya. Pohon beringin tersebut digambar di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari rantingnya. Nah, pohon ini mencerminkan bahwa Indonesia itu sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi, karena pohon beringin itu kan daunnya sangat lebat, ya, banyak akarnya. Ya, jadi pohon beringin tersebut bisa meneduhkan, yaitu menyatukan berbagai budaya dari banyak budaya di Indonesia seperti itu. Jadi bersatu lambangnya itu, ya. Terus yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng atau lembu liar, disebut lembu liar, ya. Pada bagian kanan atas perisai berlatar merah, jadi gambar merahnya, ya. Terus banteng tersebut merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah atau berdiskusi. Salah satunya dengan cara berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Itulah kenapa sila keempat itu dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas, yang di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. Jadi ada di bawah kanan perisainya, ya, putih. Padi dan kapas itu mencerminkan pangan dan sandang sebagai kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia. Jadi tanpa melihat status maupun kedudukannya, sehingga tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya. Jadi semua rakyat Indonesia itu membutuhkan sandang dan pangan semua, ya, dengan adil semuanya. Makanya dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah makna lambang Pancasila dari sila pertama sampai ke 5. Setelah kalian mengetahui lambang Pancasila dari sila pertama dan sampai sila ke-5 beserta maknanya, kalian juga harus mengetahui beberapa contoh yang harus kalian amalkan atau kalian lakukan sebagai pencerminan dari Pancasila tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kita jelaskan tentang contoh sila pertama sampai sila ke-5. Nah, adapun beberapa contoh pengamalan Pancasila ke-1 sampai ke-5. Yang pertama, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, setiap warga negara itu berhak memilih agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus, bebas beribadah sesuai agamanya. Ya, itu adalah contoh sila ke-1, ya. Terus yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Contohnya yaitu saling membantu dan menolong satu sama lain dalam kebaikan. Terus tidak memilih-milih teman dalam bermain. Itu contoh dari sila kedua. Sekarang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya yaitu membeli barang-barang buatan Indonesia, mencintai produk Indonesia. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus bekerja sama, ya, bergotong royong dalam melakukan suatu pekerjaan. Itu Persatuan Indonesia. Terus yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Contoh perilakunya yaitu berdiskusi dan bermusyawarah di dalam kelas. Contohnya diskusi belajar, terus musyawarah pemilihan kelas, ya, pemilihan umum, memilih ketua RT, memilih presiden. Itu contoh yang menunjukkan perilaku kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi adil. Ya. Piket hari Senin berapa orang, piket hari Selasa berapa orang. Jadi semuanya adil. Mendapat giliran untuk melaksanakan piket kelas. Seperti itu contoh perilaku yang menunjukkan sila ke-1 dan sampai sila ke-5 dalam pengamalan Pancasila. Baik, salih-salihah, setelah kalian mengetahui makna dari sila pertama sampai sila ke-5, yaitu mengetahui makna lambang Pancasila yang ada 5 tersebut, kalian sekarang harus mengetahui juga lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Ya, kenapa sih kok negara Indonesia memilih burung Garuda, tidak memilih burung yang lain? Nah, kalian harus tahu alasannya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita jelaskan lebih lanjut ya, salih-salihah. Tetap semangat, tetap diperhatikan materi pembelajarannya. Nah, baik salih-salihah. Indonesia memilih lambang negaranya yaitu Garuda Pancasila, yaitu sejarahnya waktu itu Insinyur Soekarno melakukan sayembara kepada bawahannya untuk menggambar lambang negara, dan terpilihlah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Nah, lambang negara Indonesia selain bendera merah putih dan burung Garuda yang menoleh ke kanan dan memegang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu juga. Itu adalah lambang negara kita ya, Indonesia, yang dirancang oleh Sultan Hamid II, kemudian diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika tersebut ditemukan pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Empu Wisnuwardana. Nah, itu adalah alasan mengapa bangsa Indonesia itu memilih lambang negaranya itu burung Garuda Pancasila. Nanti kalian akan mengetahui juga pengertian Garuda Pancasila tersebut, ya. Nah, teman-teman, burung Garuda itu burung yang mencerminkan
kegagahan. Nah, selain gagah juga ada beberapa makna yang terkandung di dalam Garuda Pancasila. Yang pertama, bagian tubuh Garuda Pancasila itu bulu pada sayap Garuda Pancasila berjumlah 17 helai. Nah, sayapnya yang dua itu, teman-teman, itu berjumlah 17 helai yang melambangkan tanggal 17. Kemudian bulu pada ekornya berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan 8. Dan bulu pada pangkal ekor berjumlah 19 helai yang melambangkan angka tahun 19. Dan bulu pada leher berjumlah 45 helai yang melambangkan tahun 45. Sehingga jika kita gabungkan jumlah bulu-bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian perisai yang di bagian depan Garuda Pancasila melambangkan perlindungan terhadap bangsa Indonesia. Ya. Dan pada perisai terdapat lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas, atau kita kenal sebagai Pancasila. Nah, itu adalah makna-makna yang terkandung dalam tubuh Garuda Pancasila. Jadi tidak sembarangan menggambar burung Garuda Pancasila tersebut ya. Itu semuanya ada artinya, ada maknanya. Kemudian bagian letak warna pada tubuh Garuda Pancasila. Kita lihat tubuh Garuda Pancasila itu ada warna apa aja? Ada warna emas, ada warna merah, hitam, putih ya. Itu mengandung arti soleh-solehah. Yang pertama, warna merah pada perisai kanan bawah dan kiri atas mengandung arti keberanian. Terus warna kuning yang digunakan warna bintang, rantai, dan padi dan kapas bermakna sebagai kemegahan atau keluhuran. Terus warna hijaunya berarti kesuburan, terdapat pada pohon beringin. Warna putih yang berarti kesucian dan kemurnian, terdapat pada perisai kanan dan kiri bawah. Warna putih juga digunakan sebagai warna pitanya yang dicengkram oleh kaki Garuda Pancasila tersebut. Dan warna hitam yang berarti keabadian digunakan untuk warna kepala banteng, perisai, tengah latar belakang, bintang, dan tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah penjelasan mengenai makna-makna yang terkandung dalam burung Garuda Pancasila. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran jarak jauh kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya dengan baik. Dan mudah-mudahan kita juga semua bisa mengamalkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi manusia yang Pancasilais. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.